Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang disusun oleh Nurul Azmi Harahap dan Guswinda Rahmi. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari diri individu yang termasuk ke dalam faktor internal, misalnya faktor jasmaniah atau fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor jasmaniah atau fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama, keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar. Kedua, keadaan fungsi jasmani dan fisiologis. Selama proses pembelajaran belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Belajar memerlukan kesiapan rohani, ketenangan dengan baik. Jika hal-hal di atas tidak ada pada diri anak, maka belajar sulit dapat masuk. Adapun faktor rohani di antara lain sebagai berikut, yaitu inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan sikap. Selanjutnya, faktor eksternal. Eksternal adalah segala faktor yang ada di luar diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkungan, anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem, yaitu saling ketergantungan. Adapun faktor lingkungan terdiri dari faktor lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar adalah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Kemudian lingkungan non-sosial, lingkungan alami seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, suasana yang sejuk dan tenang. Kemudian yang terakhir, faktor instrumental. Faktor instrumental adalah perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama, hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan silabi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang termasuk faktor instrumental antara lain guru sebagai pembina siswa belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, kurikulum, program, faktor materi pembelajaran yang diajarkan ke siswa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.